Bagus ternyata bro. Hanya berdua sama Babe. Ini sendirian. Agak aneh juga. Perjalanan ini kita mulai dari Tangerang tadi ya. Kalau kita sekarang lewatnya lewat Jasinga, kemudian tembus arah ke Citorek. Nah, kali ini saya sendiri, nggak ada temen. Babeh juga lagi nggak bisa. Terus ya kita jalanin aja deh. Awalnya plan sih saya buat ke kebun teh Horendang, Kasepuhan Cicurug, kemudian tembus ke Kasepuhan Cipinang, dan akhirnya kita nanti camping di Gua Langir. Tapi yang namanya di jalan, semuanya kadang suka berubah. Seperti yang tadi saya bilang, di jalan memang nggak ada sesuatu yang pasti. Tapi lewat Citorek ini ada beberapa spot yang sejauh ini sih bikin saya penasaran. Nah, penasarannya apa? Salah satunya situs Kosala. Nah, bangunan yang kayak gini yang sering teman-teman lihat. Saya pikir awalnya ini tuh situs Kosala. Tapi ternyata bukan. Situs Kosalanya tuh itu di dalam. Perkantan abdi juru kuncin Alhamdulillah. Bapak siapa Pak? Murja. Pak Murja. Tiasa nganterkeun ka situsna Pak. Sambil cari tanaonnya Pak. Ayo Pak. Situs Kosala. Sugan teh anu dipayun Pak. Oh dipayun mah sanesnya. Bumi. Oh tambah bumi. Kunaon Pak? Ih abdi nu hampura apa ngarepotkeun. Milari naon ambu? Keur milari naon? Garian Oh. Aya laukna nya Bu nya? Oh iya mah enak lamun digoreng garing nya. Jauh sugan Pak? Terkait dengan situs Kosala yang saya ceritakan ini atau yang saya videokan, mohon jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kita coba cari tahu lagi atau mungkin dari Dinas Pariwisata. Oh yang tadi tuh gapuranya ya Pak? Oh jadi banyak yang dari luar kota juga ya Pak? Kesini. Orang luar. Pak Murja tuh berarti juru kunci di sini? Wow. Assalamualaikum. Nah, ini situs Kosala. Jadi situs Kosala tuh. Jadi ari asli nama ieu Lebak Sangka. Aju Gelemeng Hideung, Panyapuan. Jadi tempatnya ieu keneh. Ai situs Kosala menang pamarentah payana aya Gunung Kosala. Oh di Gunung Kosala. Gunungna itu. Oh iya, anu di payunan teh Gunung Kosala berarti nya Pak? Mohon. Ari asli nama ieu kampung kurma jadi Lebak Sangka. Gelemeng Hideung, Panyapuan ieu keneh lokasina. Tapi iya makam teh sanes sih Pak, makam tenang. Memang pro kontak siksa kaul teh aya, siksa kaul aya. Oh, bisa jadi anu aya bisa jadi sanes makamnya. Cuma Katanya. Patilasan. Patilasan. Jadi ya teh menurut ini sejarah Patilasan Prabu Siliwangi. Oh, Patilasan Prabu Siliwangi di dia. Jadi tempat musyawarah arek ngegelarkeun Islam di Pulau Jawa. Oh, gitu. Tapi sanes Wali Songonya Pak, sanesnya? Tapi mah awalnya gitu ayu Wali Songo pan mencari tema anak yang cepetuna gitu. Oh, gitu, mohon. Jadi dia teh aya 7 ieu kerajaan atas Patilasan. Anu ieu Luhur Bongbang. Mohon. Nah, jadi Ayo Pak, ada coba. Leluhur Bongbang. Luhur Bongbang, Luhur Citorek, Sengkang Ngawinan. Oh, leluhur Citorek di dia Pak. Iya aya. Oh, yang teman-teman sering ke Citorek pasti nggak bakal ngeh nih. Ada situs Kosala di sini.
Kalau bisa sih mampir nanti di sini, bisa ketemu sama Pak Murja juru kuncinya. Ya non Pak, Iya, luhur Citorek. Luhur Citorek. Pangawinan. Mohon. Oh ternyata luasnya Pak. Luas. Oh iya nu handap non Pak. Iya, luhur Prabu Siliwangi. Luhur Prabu Siliwangi. Mohon. Assalamualaikum. Prabu Siliwangi. Tos aya sabaraha lami ya Pak? Atuh upami di eta mah abdi ge terang tangan satu acana urang gelarna Islam di Pulau Jawa. Oh. Jadi di dieu teh ngagelarkeun Asal usul heula di dieu nya, Sancan Wali Jadi- Songo bisa jadinya Pak. gitu. Hmm. Jadi masih keneh Buddha, Hindu, karak Islam. Oh. Pan katilu Heeh. Islam mah gitu. Oh, non. Oh iya naon Pak? Subang Larang. Tumbang Larang. Di atas apa Pak? Hah? Tumbang Larang sa? Atuh pan istrina Prabu Siliwangi. Oh istrinya Prabu Siliwangi. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa sejarah. Ini saking dulu sejarahnya dapatnya nilainya jelek nih. Tumbang Larang ini jadi bisa jadi makam, bisa jadi patilasan ya Pak. Bentuknya masih gak makam ya Pak? Oh, bukan tadi. Oh benar. Jadi yang tadi kepalanya ini kakinya Ya Parahyangan. Parahyangan. Nah, jadi urang Bandung. Heeh. Berarti asal usulnya ti dia sadeana aja Pak ya? Semua. Si Tatar Sunda gitunya Pak. Hmm. Oh, Jadi kayak di pangkarabian nyerios ya, sejarah banyak kan mestinya. non. Jadi mah karak leluhur-leluhurna gitu. Leluhur-leluhurna. Sejarah nama insyaallah. Heeh. Sambil nanti kita coba cari di Google juga nih. Apa namanya? Sejarah dari situs Kosala. Karena di sini juga saya juga baru tahu gitu kan ya. Beberapa kali lewat Citorek, saya pikir situs Kosala tuh bangunan yang tadi rumah. Itu pintu 1000 namanya. Yang rumah itu pintu 1000. Itu juga dari tahun berapa tuh Pak kira-kira Pak? Atau itu mau paling lama itu 20 tahunan lah. Oh, iya. Karena kan masih kayak kakaitan sih Oh gitu. orangnya. Iya Pak. Hatur nuhun Pak Murja. Nanti mudah-mudahan banyak teman-teman yang kesini ya Pak Murja. Ini namanya Sajra. Sajra, leluhur Sajra. Nah ini Pak Murja ngajak kita ke kolam. Ya biasa buat membersihkan diri ya Pak, berarti ya Pak. Nah ini dulunya adalah kolam buat membersihkan diri kali ya Pak, gitu ya. Cuma sekarang airnya udah nggak ada, udah nggak dialirin. Di depan kita tuh ada Gunung Kosala, jadi situs ini tuh persis ngadep Gunung Kosala ya Pak Murja. Itu nama airnya Cibaduy, Hah? Cipamali. Oh Cibaduy sama Cipamali nama airnya. namanya, iya. Airnya. Tapi sekarang jadi sebagian ladang persawahan di sana. Tapi ya sebagian juga ini jadi buat wisata ziarah dan wisata sejarah ya teman-teman ya. Yang mau kesini ada syarat khusus nggak Pak? Atau ada yang harus dibawa gitu Pak? Kalau seperti nginap ya, itu harus bawa, biarpun sekecil gitu harus bawa daging. Kalau mau nginap, kalau jarang aja gitu nggak apa-apa gitu. Oh jadi kalau ziarah aja nggak harus bawa apa-apa. Tapi kalau mau nginap usahain bawa daging ya, Iya, mungkin dan kayak kopi, ayam hidup iya. atau apa gitu ya Pak, Iya. buat nanti dipotong gitu Iya. kan ya. Syukur-syukur kalau teman-teman mau bawa kambing kali gitu ya. Amin. Jadi biar nanti dagingnya juga Makan. dimakan dan dibagikan ke warga sekitar ya Pak Murja gitu. Iya. Jadi batu ini yang ditumpuk ini ada RT-nya Pak Ada Murja? artinya. Itu. Artinya apa Pak Murja? Itu kan ini 10. Iya. Kan malaikat ribuan harus yang diketahui cuma 10. Oh. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, wa Nakir, Malik ribuan. Jadi Kalau ya menurut agama. jadi tetap aja tidak bisa lepas dari ajaran Islam juga ya Pak Iya. Murja, bener ya? Iya.
Karena filosofinya. rukun itu sama itu sama orang seperti Hindu, Buddha, Islam itu sarua kalau rukun. Iya sih. Seperti contoh rukun Islam. Sikh Islam jadi syahadat 2 sholat 3 zakat 4 puasa 5 ngaji. Pan Sikh Buddha hiji henteu syahadat 2 henteu sholat 3 henteu ngajakat 4 teu puasa 5 henteu ngaji. Tuh. Kan sama. Iya betul. Jadi ya malu kalau misalkan sekarang kita masih ngeributin agama gitu kan ya. Iya, Orang kita makanya dari itu, dulunya udah rukun ya Pak Murja ya. iya. Mau Islam, Hindu, Buddha gitu kan ya. Itu kan punya siapa? Kan punya Allah. Tuh. Semua itu memang sudah diatur sama Tuhan yang Maha Esa. Iya. Kalau apalagi sekarang lagi musim pemilu nih, Iya. agama dipakai, udah gitu juga identitas dipakai, sara. Iya. Saya rasa kita harus belajar sama orang dulu karena orang dulu bersatu, nggak Iya. mikir agama, nggak mikir suku dari mana. Yang pasti sih satu Tatar Sunda kalau dulu kan ya, makanya diajak wisata sejarah tadi. Ya mudah-mudahan sih nanti banyak yang berkunjung ke sini ya Pak, sambil belajar sejarah sama Pak Murja terkait dengan situs Kosala. Pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Jadi akhirnya penasaran terjawab. Selama ini beberapa kali lewat Citorek, saya pikir situs Kosalanya tuh ini ya kan ya, tapi ternyata ada di dalam. Nah teman-teman kalau mau main ke sini ketemu Pak Murja jangan lupa ya. Yuk lanjut yuk. Asiknya jalan sendiri kayak gini nih. Lu mau berhenti di mana aja juga bebas. Kita lihat pemandangannya gimana. Bersyukur lahir di negeri tercinta ini. Negeri yang subur, indah. Negeri yang beraneka ragam budaya. Orang-orangnya ramah. Sepertinya sedih kalau sampai nanti kita harus terpecah belah karena agama, suku, ras, dan antar golongan. Ingat ya, anak cucu kita nanti yang harus melanjutin bersatunya negeri ini. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah tadi situs Kosala, kita selanjutnya coba berhenti di Curug Kadupunah. Nah ini juga salah satu curug yang beberapa kali dilewatin. Tempatnya kalau dari luar itu kelihatannya kecil. Kita pikir cuman ya air biasa lah gitu. Tetapi coba nanti teman-teman lihat deh, bagus kok, bener. Harus datang, harus tengok, harus main di sini, dan kalau bisa sih sekalian camping di sini. Jalur Gunung Luhur memang terbilang sepi. Nah ini kita tetap harus konsentrasi, gak usah ngebut-ngebut, ya sambil nikmatin alam. Nah kita juga sudah sampai di Kasepuhan ada Citorek. Sebelah kanan kita dulu nggak ada nih. Nah sekarang sudah jadi rest area Gunung Kendeng. Saya sempat tengok sebentar, tapi ya belum dibuka. Mudah-mudahan sih nanti pas teman-teman kesini rest areanya sudah dibuka. Sejenak kita berhenti lihat kerbau yang lagi cari makan. Asik sih liatnya, sambil liatin. Ya kok aneh ya, dilepas gitu aja tapi mereka nggak kabur. Sementara kalau kerbau yang di kota biasanya berdua sama babe, ini sendirian. Agak aneh juga sih, nggak punya model yang buat jadi bahan dikata-katain lah. Ya next episode sih kayaknya sama babe lagi. Sepi soalnya, nggak ada orang tua itu satu.
lagi kita masuk jalan yang sedikit berbatu ya. Kalau buat tapi semua motor aman sih harusnya, karena memang jalur ini nanti nembusnya ke Cibadak, lewatin pegunungan, dan di kanan kiri sungainya sekarang lagi deres-deresnya. Buat teman-teman lain juga kalau mau ikutan jalan boleh, siapa aja bebas. Cuma ya kadang memang jalurnya kita kan suka lewat batu sama lewat tanah. Usahain sih motornya sehat, sama yang penting sih skill. Harusnya di udara bersih gini gak usah ngerokok sih ya, tapi mulut asem men. Sekarang udah jam 1, tadi berangkat dari rumah jam 9:30, 10 lah. Termasuk lama sih, cuma kita berhenti di beberapa tempat tadi ya. Yang paling seru sih ya, dan menarik saya sih ya situs Kosala tadi. Ini udah nyampe di Curug Kadu Punah. Ya kan, kadu artinya duren, punah artinya udah punah. Efek nggak bawa temen, akhirnya ketemu teman-teman dari Pasar Kemis. Kalau di grup gua itu biasanya cuma gas doang, jalannya kagak, ya kan ya. Sama. Ya. Jadi ini teman-teman dari Pasar Kemis, dia ngecamp di Citorek. Ini mah grup takut istri gitu. Itu masih dibuka. Masih dibuka kedengeran nih. Buka kartu. Oh, buat kucing rider ya kan ya, yang takut banget sama bini. Contoh lah dari teman-teman Pasar Kemis ini tuh. Mereka juga pada punya bini, tapi kayaknya pada kaget takut ya kan. Kita coba turun ke Curug Kadu Punah ya. Motor kita parkir. Bismillah, tahan dulu bentar. Treknya sih aman lah ini. Banyak pijakannya, udah rapih juga. Pegangan juga ada. Dari parkiran info penjaga warung sih nggak jauh katanya. Turun juga, jadi nggak terlalu capek. Paling ya naiknya nanti capek. Langit udah mendung, khawatir keburu hujan. Tujuan kita masih jauh, belum makan siang juga. Mudah-mudahan sih nanti pas di jalur arah mana kebun teh ada tukang makanan. Woi, bagus ternyata bro. Kita coba ke sana ya. Saya rasa tempat ini punya potensi. Air terjunnya bagus, tempatnya bagus, udaranya bagus, aksesnya juga mudah diakses, parkiran motor tersedia, warung jajanan ada. Kita coba lebih dekat, mendekat, dan semakin dekat ke air terjun Kadu Punah ini. Siapa tahu ada bidadari yang lagi ada di pojokan. Bercanda. Debit airnya juga pas. Perkiraan sih nggak dalam-dalam banget. Tapi kalau mau lebih amannya, ya kita main di pinggir-pinggir aja.
Saya rasa perkiraan tinggi air terjunnya bisa 10 sampai 20 meter sih. Kalau misalkan ada yang nggak percaya, soklah loncat dari atas. Tanpa disangka ternyata ada yang bantuin saya bikin video. Kang Irfan namanya, yang warung tadi ke shoot video. Nah, Kang Irfan itu jualan di situ. Suara saya nggak terlalu jelas di sini. Kalau volumenya saya gedein, suara air terjunnya ya bisa bikin video nggak bagus. Nah, jadi pada intinya teman-teman harus main ke sini. Tiket masuknya juga 5.000 sampai 10.000. Kemudian juga semua fasilitasnya juga sudah ada ya. Dari mulai kamar mandi, warung jualan. Jadi teman-teman nggak ketakutan misalkan nanti lapar. Walaupun masih terbatas sih jualannya. Baru ada pop mie, minuman-minuman anget, teh manis. Nah, ini Kang Irfan. Yang bersangkutan itu pengelola di sini. Kebetulan juga yang bersangkutan adalah ketua Pokdarwis. Tahu nggak Pokdarwis itu apa? Pokdarwis itu artinya kelompok sadar wisata. Nah, Kang Irfan jadi ketuanya di sini. Kang Irfan. Nah, aksesnya juga udah bagus ya Kang Irfan. Jadi udah aman, dari parkiran motor juga nggak jauh. Terus yang pasti sih ini udaranya bagus ya. Nah, Kang Ivan juga ngasih tahu ke kita kalau misalkan jam 3 jam 4 sore di Curug Kadupuna ini muncul pelangi. Buat para pemburu konten, saya rasa sih harus nungguin sampai jam segitu. Karena kalau menurut Kang Ivan, epic-epicnya Curug Kadupuna itu di jam segitu. Cuma ya berhubung sekarang saya ada tujuan lain, nggak mungkin sampai nungguin sampai jam sore segitu. Apa Kang Irfan? Di sini ada tambang emas. Ya, tambang emas Cirotan, ini wilayah Cirotan. Tambang emas wilayah Cirotan. Dulunya itu tambang emas yang punyanya Antam. Antam, sebelum ke Cibaliung sama Kongkor dulu Antam di sini. Antam di sini. Nah, jadi ya buat teman-teman biar tahu ya, daerah Gunung Luhur ini itu sumber daya emasnya mungkin banyak. Bisa jadi kayak yang di Papua sana kali. Iya. Katanya Salak Kadomas tuh, mungkin ya Halim Salak di sini. Iya. Kalau misalkan ke tambang emasnya tuh masih boleh masuk masih kan? Masih boleh. Sekitar 1 kilo ke dalam. Cuman kalau kita mau ke dalam kita cuma punya berapa meter saja. Berarti ngelewatin air terjun yang itu ya Kang? Nah, itu dibuatkan tangga-tangga itu kan kita ke atas. Kita ke sana. Oh gitu. Mungkin mau coba ke sana masuk? Boleh, ayo. Ayo kita coba masuk ke sana ya. Kita pengen tahu. Nggak usah sampai terlalu dalam tapi ya dikit-dikit aja. Ini kandung mineral kali ya Kang? Iya. Bisa lewat Kang? Ya. Biasanya saya bawa sensor, cuma itu lagi ngeblok. Ini bisa tembus kemana? Udah tembus. Nah tembus. Ini mah ke perut dunia aja kayak gitu, nyari batuan-batuan emas. So, jadi teman-teman kalau misalkan mau ngerasain jadi penambang emas, ya jauh-jauh nggak harus ke Papua, main aja ke daerah Kadupuna. Curug Kadupuna. Nah, harusnya kita bawa senter ke dalam, cuma kayaknya Iya.
naik cyber. Iya, ada sejarahnya lagi nggak, Evan? Ya, kalau ini sejarahnya ya tadi itu yang memang tambang emas pertama. Terus Kenapa sekarang nggak dimanfaatin lagi? Antam mungkin sekarang sudah selesai mungkin kandungan emasnya sama biaya produksi mungkin ya sudah tidak ini, karena saya menurut informasi sih yang bagus itu di Lombang 1000 dari ini dataran ini kan Lombang 9 berarti mau lagi ada sumber lagi Lombang 1000 jadi hampir ke bawah sungai ini jadi emang. Tapi penambang ilegal kok masih banyak di sini? Kayaknya. Iya, karena memang itu kebutuhan ya dari mereka juga baru mulai mengerti, baru mulai sadar. Kalau dulu kan mereka hanya jadi penonton, sekarang sedikit-sedikit mereka mulai tahu caranya mengolah potensi yang ada, mas walaupun mungkin hanya tinggal sisa-sisa dari Antam dulu kayak gitu. Jadi ya buat para kapitalis ini kan ya, harusnya pada saat lagi produktif masyarakat tuh ikut dilibatkan, kemudian juga dibangun daerahnya, jangan akhirnya sekarang ya jadi terbengkalai gini, ditinggalin gitu aja. Tadi sepanjang jalan juga banyak bekas-bekas galian gitu kan ya, harusnya ya bisa kali ikut. Rencananya buat tempat ngecamp ya nanti Kang ya? Oh ini camping ground, jadi langsung di pinggir curug. Nah kalau pas nanti teman-teman datang ke sini, saya rasa ini tempat camping groundnya udah jadi nih. Oh, jadi nikmat mana yang kau dustakan ini? Makan kalau pinggir kali kayak gini. Sedikit bincang sama Kang Ivan, jadi dia cerita sampai keluar uang modal sendiri buat ngerapihin akses ataupun ngerapihin yang tadi tuh yang di sekitaran warung dia. Bahkan dia juga berencana bikin camping ground. Nah, di sini memang masih belum sadar akan wisata. Kalau infonya Kang Ivan sih begitu. Nah, kita udah nyampe pertigaan. Tadi dari Citorek kalau ke sana tuh saya lupa kemana. Masih kita belok kanan. Karena tadi belum makan. Iya Kang. Jadi kita istirahat dulu makan. Kita ke arah sana ke Gua Langit. Terusan apa Bu? Tabrakan Bu ya? Oh, ini ditolongin tuh sama ibu-ibu tuh. Sama ibu-ibu, sama si Akang yang narik tangan. Ya namanya musibah kita nggak ada yang tahu. Oh. Jatuh. Ternyata musibah itu tiba-tiba datang. Ada anak ABG yang nyelonong dan akhirnya saya tabrakan. Nah, ini belokan yang emang udah beberapa kali Bu ya? Iya, sering ini Mas. Emang banyak sih yang udah kejadian kalau kata si ibu, termasuk saya tadi barusan. Belokannya nggak kelihatan. Niatnya mau camping di Gua Langir, kayaknya harus di cancel, kita pulang dulu biar nggak terlalu malam. Kalau mau maksain kayaknya gimana gitu, makin nyeri aja. Terpaksa berhenti dulu bro, tangan nyerinya minta ampun ini. Ya rencana camping di Gua Langir batal, tapi ya keselamatan yang paling utama sih. Kita udah masuk jalur Citorek lagi, ngambil nafas, ngilangin nyeri sedikit, baru lanjut lagi pulang.